Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Pak Kapendam. Pak Kapendam, ini kan yang menarik adalah ketika sudah pendidikan karakter didapat selama 18 hari, kelanjutannya yang dari tadi data-data yang dikeluarkan adalah setelahnya ini gimana supaya anak tidak kembali ke kebiasaan awalnya. Karena kan kalau di militer betul diawasi itu selama 18 hari untuk mengeluarkan 7 kebiasaan baik atau menularkan si 7 kebiasaan baik itu. Tapi setelahnya gimana? Pengawasannya gimana? Baik, terima kasih Mas Adit. Ya, terkait dengan masalah pengawasan, tadi udah kita melihat bersama-sama ada seorang orang tua dengan anaknya. Nah, itu adalah sebagai evaluasi yang transparansi. Melihat di situ, ya kita mencoba untuk terus mengawasi terhadap anak tersebut kepada orang tuanya bersama-sama dengan dinas pendidikan. Karena di sisi lain nanti ada rencana ke depannya akan dimonitor terus anak-anak ini kepada orang tuanya melalui dinas pendidikan. Nah, setelah itu nanti dipanggil bagaimana rasanya. Otomatis secara tidak langsung namanya juga program baru, betul lah namanya evaluasi, kemudian untuk yang lebih baik ke depannya. Nah, sejauh ini sudah ada nggak bukan dari Kapendam, dari Angkatan Darat ya, untuk memberikan seperti kayak tadi nih, Bang Satriwan memberikan masukan, memberikan gagasan. Dari Angkatan Darat sendiri ada nggak? Program kita baru masih akan kita tidak lanjutin terkait dengan ini, karena ini program masih baru ini, Mas Arif, Mas Adit. Kita perlu evaluasi, introspeksi diri terhadap kedalamannya secara internal, bagaimana ke depannya akan lebih baik secara humanis dalam melaksanakan pembinaan karakter yang ada di wilayah Jawa Barat. Tapi selama ini berjalan 18 hari ini yang kemarin itu perlibatan semua stakeholder ada ya, psikolog profesional, dinas, guru dan lain-lain? Iya, ada keterlibatan dari profesional di situ. Oke. Kita juga melibatkan sering adanya keterlibatan dari dinas pendidikan selalu mengawasi bagaimana proses pendidikan yang ada di Rindam. Pak Kapendam, terakhir ya. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan adanya pro dan kontra pendidikan di barak militer ini, pendidikan karakter terutama? Baik, terima kasih Mas Arif, Mas Adit. Terkait dengan adanya pro dan kontra, kita sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan generasi yang emas. Ya, yang emas, yang daripada mungkin tadi disampaikan sama Bapak Sintompul, bahwa jika nanti 20 tahun ke depan sampai dengan 30 tahun, itu mereka yang akan mengisi pucuk-pucuk pimpinan yang ada di Indonesia ini, Mas. Oke. Ya. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Kalau ya namanya juga program baru, program yang baru terus, ya mari kita dorong bersama-sama dengan stakeholder yang ada di wilayah. Oke, saya ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, artinya ya meskipun data sudah banyak ya Prof ya, Anda masih ada sedikit keyakinan keberhasilan ini bisa berbeda dari data-data yang sudah disampaikan? Saya punya keyakinan itu karena memang program yang tadi digambarkan Pak Satriwan itu berbeda dengan ini. Ya, bahwa itu dulu melalui militer, yes. Ini sebetulnya semata-mata di baraknya militer, bukan pendidikan militer. Ini payung hukumnya itu adalah pendidikan karakter, ya, Pancawaluya. Nah, karena pendidikan karakter cuma tempatnya di barak, seperti juga mahasiswa sering melakukan ya di barak-barak militer. Misalnya beberapa program di misalnya situ. LDK atau LDO organisasi ya. Siswa saya sering lihat sih naik kendaraan militer, Pak. Ya, apalagi naik tronton. Tapi ya, jadi jangan alergi dengan istilah militer, ya, jangan alergi. Yang saya maksud adalah bahwa program ini bisa berkelanjutan tentu dengan perbaikan-perbaikan catatan. Ya, catatan yang tadi sudah banyak. Dan saya kira Pak KDM juga menerima itu dia dengan banyak catatan. KDM itu tahu juga nggak sih data ini nggak berhasil, itu nggak berhasil, tahu nggak? Gitu? Ya, saya kira tahu ya. Banyak yang memberitahu setidak-tidaknya program-program itu. Makanya kalau tadi ditanya ini apakah ini terencana dengan baik segala macam, perencana iya. Tetapi mungkin ya ini harus mengait dengan program yang sifatnya komprehensif. Jadi maksud Pak Triawan itu adalah bagaimana secara komprehensif. Tadi yang panti-panti itu laksanakan aja panti juga. Ya, bahwa ini bukan satu-satunya program. Gitu, silakan program-program lain juga laksanakan. Gitu maksud saya ya. Nah, mana yang terbaik di antara mereka itu menjadi apa ya, titik atau poin penting untuk dilanjutkan menjadi pendidikan karakter. Gitu ya, Pancawaluya ini. Prof bilang kan ya pendidikan karakter bisa di mana aja. Kalau pendidikan karakter itu jelas ya. Likona juga menjelaskan
mengingatkan bahwa pendidikan karakter itu tidak instan. Ya. Anak-anak ini Pak sudah berusia 17, 18, 16 tahun Artinya? yang sudah terbentuk di dalam ekosistem keluarga ya kan selama ini gitu. Ketika mereka sudah melakukan kenakalan bahkan berujung pidana gitu ya, apakah bisa disehatkan kembali, direhabilitasi dengan cara pendidikan di barak militer selama 18 hari atau 20 hari. Satu itu. Kan tadi dikatakan kalau di riset-riset atau di negara-negara lain, apa tadi saya katakan Selandia Baru, Australia, Inggris, Amerika Serikat, termasuk di Finlandia, itu tidak menggunakan militer. Di Finlandia sendiri namanya tadi apa? Family Center. Ya kan bukan tentara yang merehabilitasi anak-anak yang nakal itu Pak, tapi komunitas. Ya kan yang intervensi pemerintah Ada di situ tentara ada. juga di dalamnya? Tidak ada tentara Pak, even polisi itu juga nggak ada gitu kan ya. Nah itu yang kedua, Pak Eri Cahyadi 2023 kemarin membuat sekolah kebangsaan, diajarkan anak-anak karakter, disiplin gitu ya, dikirim ke barak tentara juga, tapi tidak berhasil. Kemudian beliau mengganti pola. Polanya apa sekarang tadi yang namanya generasi unggul tadi itu, Apakah berhasil itu? asrama itu sedang berjalan sekarang. Artinya belum ada tolak ukur juga dia berhasil atau tidak? Betul, kan? belum Oke. ada tolak ukur. Tapi yang jelas tolak ukur yang tidak berhasil adalah ketika dikirim beberapa hari kepada tentara. Anda Nah, anti banget sama militer? bukan. Kalau LDKS tidak masalah. Ini berbeda. Saya mau potong Pak Is, sebentar, Pak masalah Is. Selandia Baru tadi. silakan. Saya mau potong sedikit. Ya. Di situ mereka bukan tentara yang mendidik. Di Selandia Baru tentara juga tidak ada. Ingat itu, Ya. ya. Tentara aja tidak ada ya. Ya. Yang ada polisi di sana. Nah, mereka respect, hormat kepada Indonesia yang melaksanakan program ini. Saya nggak tahu riset apa dasarnya apa di Ya. mana beritanya gitu. Ada Pak. beritanya. Atau Ya, klaim silakan, saja kan bisa. silakan Oke. dibaca beritanya. Oke, saya lanjutkan, Jadi boleh? Selandia Baru tidak ada tentara. Ya, Ini ya, untuk ya, diketahui Iya, ya. iya. Terima kasih. Nah, Finlandia, ya konteks kita bukan tentara atau nggak ada tentara. Finlandia ada tentara, Amerika ada tentara gitu ya. Itu mereka tidak berhasil. Australia bahkan mengganti tadi polanya. Nah, Pak Satuan, kalau yang kedua- program ini dilanjutkan, Oke. kemungkinan berhasil tidaknya berapa persen menurut Anda? Ya, saya tidak bisa mengatakan berapa persen, tetapi berdasarkan Ada potensi yang sudah berhasil terjadi. nggak? Ada Kalau potensi? berdasarkan yang sudah terjadi di negara-negara lain, plus di Surabaya, plus di DKI Jakarta, itu tidak berhasil, Prof. Ya. Itu satu. Oke. Yang kedua, kita pengennya, tadi Pak Iskandar betul, extraordinary. Berarti apa yang menjadi aksi dari negara juga harus extraordinary, ya kan, bukan spontanitas seperti ini. Oke. Kan begitu, Pak. Betul. Nah, apa yang harus disentuh? Orang tuanya disentuh, ya Baik. kan, pola asuh dan seterusnya, kemudian juga masyarakat, Mas pemerintah juga nggak bisa selesai 6 Gini, miliar. Yang ingin saya tanyakan gini, Ya, kan tadi ya, Anda mengatakan 16, 17, 18 tahun ini sudah terbentuk karakternya, kemudian dimasukkan barak. Anda bilang ini tidak, kemungkinan berhasilnya kecil. Nah, 16, 17, 8 tahun di pendidikan sipil, ini menjadikan anak ini bermasalah juga kok. Artinya pendidikan sipilnya ini tidak berjalan dengan baik nih. Betul. Nah, pendidikan sipil memang tidak berjalan dengan baik juga, ada kritikan ke sana. Tetapi yang kita persoalkan adalah berapa persen ini anak jumlahnya yang mereka melakukan penyimpangan, yang mereka melakukan kenakalan gitu ya. Ya. Jangan melihat yang negatifnya saja. Pendidikan sipil berhasil kok menghasilkan Pak Iskandar, menghasilkan Aditya Nugroho, menghasilkan Ya Prof. sama Cecep. pendidikan militer Ya kan juga berhasil melahirkan jenderal-jenderal hebat di situ Tapi kan. ya Oke. betul, tapi kan mereka beda Pak. Enggak. Jenderal Oke, baik, itu Pak. bukan Enggak, dari gini, yang gini. bermasalah, bukan Gini, dari anak soal nakal, karakter Pak. ya. Beda. Soal karakter itu bukan soal militer dan sipil. Dimanapun bisa dilakukan. Usia 16, 17, 18 pun. Prof, tolong jawab pertanyaan saya tadi. Apakah bisa ketika anak bermasalah secara karakter bahkan tindak pidana lalu diselesaikan dikirim ke tentara? Bisa dengan catatan. Apa catatannya, Prof? Catatannya setelah di situ dia tetap ya tadi dipandu, dibimbing dengan Tripusat Pendidikan. Oke. Sekolah terus melaksanakan Artinya bukan program sebagai itu dengan tahunan baik. militer ya, bukan ya? Betul. Kemudian rumah di Betul. ya selaku pendidikan di rumah. Jadi sebagai dikombinasi fondasi. ya? Iya, dan masyarakat peer groupnya. Jadi memang pendidikan apapun tanpa melibatkan secara komprehensif tidak akan berhasil. Oke. Termasuk sekolah itu sendiri. Betul. Kalau Oke. hanya di sekolah, banyak anak-anak bandel bukan karena di sekolah. Oleh karena itu jangan menyalahkan programnya. Oke. Perbaiki programnya, ayo Oke. kita bareng-bareng. Oke. KDM saya kira sudah punya komitmen yang baik Oke. untuk itu gitu. Oke. Bahwa yang dulu-dulu tidak berhasil jangan disamakan dengan Ya, ya, ini. ya. Kondisinya Perbaiki, berbeda, Bang Satriwan. zaman Orde Baru ya, bagaimana militerisme ketika itu, pendekatannya juga berbeda. Oke. Sekarang zaman reformasi, pendekatan humanis Ya, juga itu dilaksanakan. justru yang kita inginkan, harus ada pendekatan komprehensif. Kan Ya. gitu ya, Prof ya. Oke. Nah, yang kedua Jadi adalah sebetulnya Pak jangan Satriwan sudah setuju dengan pendekatan komprehensif. enggak, ini belum komprehensif kan. Oh, Kita iya. belum tahu juga programnya berapa hari. Terus Oke. setelah aftercare itu apa? Ya. After Oke. bootcamp itu seperti apa gitu Oke. kan ya. Terus pemerintah harus ngapain aja kan kita nggak tahu juga Betul. gitu kan. Nah, yang kedua memang kita apresiasi nih Pak Prof Cecep. Oke.
Justru pemprov yang lain, Pemda, Pemkot yang lain, kita nggak tahu mereka ngapain. Padahal di daerah itu anak nakal, anak yang bermasalah juga ada, banyak kan? gitu. Akhirnya berubah juga pikirannya. Itu enggak. Itu menjadi pemantik juga, pemantik baik. gitu ya. Baik. Baik, sayang sekali diskusi kita menarik sekali sebetulnya. Bang Jasra bisa Sekali lagi, bergabung, Bang karena Satriwan. waktunya, Vi. Sekali Bang keterbatasan Iskandar waktu. Sitompul, terima kasih Pendidikan juga. yang komprehensif, Sudah militer, kemudian sipil, ini dikombinasikan. Ya. Ya, tripusat tadi pendidikan, Betul. baik itu di rumah, sekolah, Ya. kemudian di masyarakat. Nah, ini saya rasa ketika dikombinasikan hasilnya pasti melahirkan generasi emas Ya. di 2045. Kita juga harus terima kasih juga Bapak-Bapak kepada Kapendam, Betul. Kolonel Infantri Mahmudin yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Salam buat Pangdam Siliwangi. Baik, Dan- sekali lagi. Ini diskusi masih panjang ya. Tapi kita harus mengakhiri Betul. kebersamaan dua sisi pada malam ini. Saya Fadil. Dan saya Adi Nugroho, saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.